Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ini tentang masalah Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, Ya. kan Allah menjaga Nabi dari hal maksiat, terus menjaga dari hal-hal musik dan sebagainya. Mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan yang lebih detail, Ustaz. Ya, barakallahu fi. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ketika memilih rasulnya, Allah sudah tahu. Dan Allah sudah mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surah Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah sangat tahu ketika Allah menetapkan kerisalahan Rasul. Jadi Allah sangat tahu yang dipilihnya ini siapa. Karenanya ketika Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejak kecil kehidupan Rasulullah itu sudah dijaga dari perkara-perkara yang membuat buruk kehidupan beliau. Karenanya semua Rasul itu dari sejarah kecilnya sampai besarnya tidak ada sejarah buruk. Maka ketika orang bertanya, apakah Luqmanul Hakim itu seorang Rasul, seorang Nabi? Maka dikatakan tidak. Kenapa? Karena sejarah beliau ada sejarah yang boleh dikatakan kurang bagus. Itu beliau mantan seorang budak. Mantan orang kecil. Nah ini merupakan sebenarnya aib bagi seorang Nabi. Maka ketika Rasulullah juga ditetapkan oleh Allah risalah kepada beliau dipilih dari suku yang terbaik, ya. Kemudian dalam kehidupan yang sangat sempurna, lepas dari perkara-perkara buruk. Nah, di antara perkara buruk yang kita lihat adalah Rasulullah SAW itu dihindarkan dari perkara yang sia-sia. Di antara perkara yang sia-sia itu adalah mendengarkan musik, ya. Banyak orang berkata musik itu halal dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah, itu dihindarkan dari perkara itu. Ketika usia 8 tahun, beliau mengembala kambing. Pada saat usia yang memang belum ada kesempurnaan pikirannya. Hanya ada naluri nafsu dan keinginan. Kejernihan pikir itu masih belum sempurna pada saat usia seperti itu. Maka Rasulullah pun ada kecenderungan kesenangan-kesenangan. Lalu beliau menitipkan gembala beliau. Lalu beliau bilang, aku ingin mendengarkan keramaian di kota Madinah. Lalu beliau pun berangkat ke kota Mekah, ya. Situ diadakanlah perayaan. Nanti apa yang terjadi? Beliau tertidur sampai menjelang subuh. Ya, kemudian beliau terbangun dan acaranya sudah selesai. Kemudian beliau balik ke temannya, ditanya, gimana tadi malam rame? Nah, maka beliau bilang, ya bagaimana aku mengetahui rame sampai di sana aku tertidur, tapi ada lagi keinginan itu. Esok malamnya izin lagi, titipin lagi, beliau datang lagi ke sana, ternyata tidur lagi. Ketika balik lagi ditanya temannya, beliau tidak tahu. Kemudian kata beliau, sejak itu lalu Allah memberikan ke dalam hatiku tidak suka, tidak senang dengan perkara itu, dan hilanglah keinginanku untuk mengikutinya, kata Rasulullah. Nah, kalau ini saja cukup bagi kita dalil bahwa menikmati musik, hal-hal itu adalah perkara yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentunya kita berupaya untuk menghindari sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah musik ini ada di dalam Islam? Jawabannya ada. Ya, kalau ditanya masalah ada. Cuma musik yang seperti apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-farqu ya bainal halal wal haram ad-darbu bid-dub was-sawt. Kata Rasulullah, pembeda antara yang halal dengan yang haram, maksudnya dalam masalah musik adalah memukul tabuhan, atau istilah kita rabana mungkin, ya, dan bersuara, bernyanyi, dan maka di situ Rasulullah SAW memberikan batasan musik, yaitu memukul dan bersuara. Itu boleh bernyanyi. Kemudian kapan waktunya? Yaitu pada saat perayaan. Jadi musik itu dalam Islam betul-betul untuk hiburan. Nggak ada istilah musik untuk ibadah. Nggak ada. Jadi betul-betul untuk hiburan, pada masa hiburan. Dan contohnya pada hari raya, ya, pada hari pernikahan,
Karena ketika ada penyanyi di depan Rasulullah, Abu Bakar itu mengusir penyanyi tersebut. Di mana Abu Bakar mengatakan, kenapa kalian membiarkan saya setan di rumahnya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, biarkan ya Abu Bakar, ini adalah hari raya, saat itu ini raya. Berarti di dalam benak para sahabat semuanya bahwa musik itu tidak bagus. Karena nggak mungkin Abu Bakar itu di depan Rasulullah mengusir pemusik, kecuali kalau memang musik itu tidak bagus dalam pandangan Islam. Nah, tapi Rasulullah menempatkannya ini adalah hari raya, ya, dan ini adalah hari berlibur. Tentunya tadi yang musik yang dimaksud adalah bermukul rebana atau alat musik yang tidak memiliki tanda nada ya, yang berlebihan, hanya tanting saja. Ya. Adapun yang berlebihan ini tidak akan merupakan. Itu satu. Kemudian suara. Nah, suara ini apa yang harus dinyanyikan? Ya, berkenaan dengan kebaikan-kebaikan saja. Tidak merangsang syahwat, tidak rusak dari sisi akidah. Karena disebutkan dalam riwayat ketika pernikahan Ali dan Fatimah, itu Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah. Kemudian di situ ada penyanyi. Mereka sedang menyanyikan kepahlawanan Badar. Tiba-tiba ketika melihat Rasulullah datang, penyanyi ini merubah liriknya. Dia mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi. Di kita sekarang telah hadir seorang nabi yang akan tahu kejadian esok hari. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan lagu itu. Jangan lagu itu. Lagu yang tadi saja. Lagu pahlawan Badar saja. Kenapa Rasulullah menghentikannya? Karena di situ ada lirik yang tidak sesuai dengan akidah. Itu Rasulullah bukan nabi yang mengetahui hari esok. Lau a'lamu ma, ya. Lau a'lamul ghaib lastaktsaru minal khair. Kalau aku mengetahui yang gaib, kata Rasulullah, maka aku akan banyak berbuat kebaikan. Rasulullah tidak tahu peristiwa esok hari kecuali yang diajarkan oleh Allah. Jadi Rasulullah merubah lirik lagu yang tidak sesuai dengan akidah. Nah, kesimpulannya Rasulullah dihalangi atau dibersihkan oleh Allah Ta'ala di perkara kemaksiatan, dan diantara kemaksiatan yang dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari Rasulullah adalah masalah musik. Yang di Mekah ini musik yang benar-benar lahun, benar-benar lalai. Mungkin di situ ada wanita-wanita yang bernyanyi, kemudian buka aurat, kemudian lagu-lagunya yang memancing syahwat sehingga Rasulullah ditidurkan. Di kesempatan lain Rasulullah SAW membenarkan musik atau boleh dikatakan lagu ya dengan dua syarat. Alat musiknya tidak berlebihan, kemudian dengan suara, kemudian yang berikutnya lafalnya, kemudian yang berikutnya adalah waktunya, pelaksanaannya. Karena nggak mungkin kan ada orang perayaan pernikahan, walimah, kemudian diam-diam aja nggak ada bunyi-bunyian. Ini juga tidak sesuai dengan selera kegembiraannya. Karenanya para sahabat itu ketika datangin walimah nggak ada bunyi-bunyian, mereka mengatakan, apakah ini walimah kematian atau walimah terurus? Ya. Kalau walimah terurus ada bunyian-bunyian itu. Jadi intinya hanya sekedar hiburan saja. Tapi ini hiburan. Lebih dari itu tidak. Tidak ada mereka berdendang untuk membaca salawat. Tidak ditemukan. Ya. Adapun ketika berperang ya ditabuh gendang itu juga untuk membangkitkan semangatnya. Itu saja ya. Tidak ada bernyanyi yang digunakan untuk sebagai cara beribadah. Ya. Tidak ada. Karenanya Imam Syafi'i ketika beliau sampai ke negeri Kufah atau Baghdad, saya lupa ya. Di situ beliau mendapatkan orang-orang yang memukul-mukul rebana dan alat-alat musik untuk menyenandungkan pujian-pujian kepada Allah. Lalu beliau mengingkarinya. Alangkah rusaknya perkara ini, kata beliau, kemudian beliau meninggalkan orang-orang tersebut. Ya. Jadi di situ yang harus kita perlu perhatikan. Jadi intinya Rasulullah dijaga dari kemaksiatan, dan diantara bentuk kemaksiatan itu adalah berlebih-lebihan di dalam bermusik ya, dan meninggalkan Al-Quran Al-Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah yang mulia. Demikian. Allah. Jazakallah baik Ustaz. Ya. Jadi kita yang untuk memperdalam itu memang harus kita belajar agama dan belajar lagi itu. Betul. Ya, apa yang kita katakan ini juga perlu kita teliti lagi, kita telaah lagi. Namun insyaallah taala apa yang telah kita sebutkan ini memiliki rujukan-rujukan yang tadi kita sebutkan dari sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Semoga kita diberi hidayah untuk benar-benar di atas manhaj yang lurus ini. Apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.